Sahabat setia Gewori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Selasa 15 November 2022. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 19 ayat 1 sampai dengan 10. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai sili atas dosa-dosa kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Yesus memasuki kota Yeriko dan berjalan melintasi kota itu. Di situ ada seorang kepala pemungut cukai yang amat kaya bernama Zakheus. Ia berusaha melihat orang apakah Yesus itu, tetapi tidak berhasil karena orang banyak dan ia berbadan pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun. Hari ini aku mau menumpang di rumahmu." Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, separuh dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini terjadilah keselamatan atas rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Anak manusia memang datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gewori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Dulu di Papua, saya itu menjadi kepala sekolah taman kanak-kanak. Lucu-lucu sekali anak-anak TK itu. Saya membiasakan mereka sebelum masuk ke kelas harus cuci kaki dahulu, supaya kelas yang beralaskan karpet vinil tetap bersih. Maklum, anak-anak TK di tempat saya semuanya pada ciaka atau nyeker, tidak beralas kaki. Suatu hari, ada anak yang becek-becek masuk ke kelas tanpa cuci kaki. Alhasil, koridor sampai ke kelas semua penuh dengan bercak-bercak kakinya. Anak itu minta maaf dan saya katakan, "Anak, Pater memaafkan kamu. Tetapi kamu sekarang harus cuci kaki ya. Dan bersihkan bercak-bercak kakimu yang ada di koridor itu." Sahabat setia Gewori yang dikasihi Tuhan, firman hari ini berkisah tentang Zakheus, seorang pemungut cukai yang bertobat. Ia punya keterbatasan untuk berjumpa dengan Yesus karena badannya pendek. Dan ia berprofesi sebagai kepala pemungut cukai. Bagi orang Yahudi, pemungut cukai dipandang sebagai antek-antek Romawi, antek penjajah, lintah darat, dan penghisap darah rakyat. Namun, keterbatasan tidak menghalang-halangi Zakheus untuk bertobat dan mengalami keselamatan. Ia berupaya untuk berjumpa dengan Yesus. Ia memanjat pohon ara supaya ia dapat melihat Tuhan. Perjumpaan Zakheus dengan Yesus berbuah keselamatan. Yesus meminta kepadanya untuk segera turun karena dirinya hendak datang menumpang ke rumah Zakheus. Yesus merangkul pendosa yang bertobat dan mengaruniakan pula keselamatan kepadanya. Zakheus dikatakan rela membagikan separuh miliknya kepada orang miskin, dan sekiranya ada orang yang diperas olehnya, ia akan ganti 4 kali lipat. Inilah ganti rugi atau retritusi ia atas dosa yang dibuat. Ada upaya untuk memperbaiki segala kesalahan yang telah dilakukan. Sahabat setia Gewori yang dikasihi Tuhan, saya kira tidak cukup hanya dengan bertobat atau menerima sakramen pengampunan dosa dan selesai sudah. Selanjutnya, sikap tobat itu perlu diamalkan.
Seperti anak TK yang membersihkan kekotoran yang ia buat. Dosa juga menjadikan kita kotor, tidak bersih. Allah mengampuni kita melalui sakramen tobat. Namun kita perlu untuk membersihkan, memperbaiki hidup kita agar menjadi lebih baik. Dan inilah saya kira yang namanya pertobatan sejati. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.